Matahari baru saja merangkak naik di atas cakrawala. Sinarnya yang keemasan menyapu trotoar sempit di depan warteg sederhana milik Herman. Udara pagi masih segar, embun di dedaunan belum sepenuhnya menguap, dan mulai ramai oleh orang-orang yang bersiap memulai hari mereka. Beberapa pedagang kaki lima telah lebih dulu menggelar dagangan mereka di pinggir jalan. Aroma gorengan dan kopi panas menyatu dalam udara yang masih sejuk. Dengan tangan cekatan, Herman menyusun lauk di etalase. Kaca tumis kangkung yang masih mengepul. Ayam goreng dengan kulit renyah berwarna keemasan tempe. Orek yang harum dengan campuran cabai dan kecap manis. Semua tersusun rapi, menggugah selera siapapun yang melintas di depan. Wartegnya, pelanggan mulai berdatangan. Beberapa langganan lama menyapanya dengan senyum ramah. Mereka sudah terbiasa dengan keramahan Herman, mantan prajurit yang kini menemukan makna baru dalam hidupnya. Melalui usaha kecil ini, beberapa dari mereka adalah tukang ojek yang setiap pagi singgah untuk mengisi perut sebelum menarik penumpang. Ada pula bangunan yang sudah siap dengan pakaian penuh semen. Semua berkumpul di warteg Herman, menikmati hidangan yang ia siapkan dengan tangan terampil dan hati yang tulus. Herman, seorang mantan prajurit Kopassus, sudah setahun menjalankan warteg ini. Sebelumnya ia menghabiskan lebih dari 1 dekade hidupnya dalam barak, menjalani latihan keras, menghadapi misi-misi berbahaya, dan hidup dalam ketegangan yang terus-menerus. Hidupnya selalu dikelilingi oleh suara tembakan, strategi, militer, dan disiplin tinggi. Namun, semua itu berubah sejak ia memutuskan untuk pensiun. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin menemukan kedamaian di luar dunia militer. Meskipun kini ia jauh bayangan militer yang keras, disiplin tetap melekat dalam caranya bekerja. Wartegnya selalu bersih, bahan-bahan makanan dipilih dengan teliti, dan hidangan disajikan dengan standar yang hampir militeristik dalam hal kerapihan dan ketepatan waktu. Ia selalu bangun sebelum subuh, memastikan siap sebelum pelanggan pertama datang. Bagi Herman, menyiapkan makanan untuk orang-orang kecil bukan sekedar bisnis, tapi tugas baru yang ia jalani dengan sepenuh hati. Baginya setiap piring nasi yang ia sajikan adalah bentuk pengabdian baru, bukan lagi kepada negara, tetapi kepada masyarakat kecil yang membutuhkan. Namun ketenangan pagi itu mendadak terusik. Dari kejauhan suara motor menderu. Semakin lama, semakin jelas memecah suasana pagi yang damai. Herman yang sedang merapikan etalase mengangkat kepalanya. Matanya saat melihat rombongan lelaki berbaju seragam putih dengan lambang Muslim tersemat di lengan mereka. Sorot matanya langsung berubah. Naluri prajuritnya yang sudah lama terkubur seketika bangkit. Ia mengamati dengan seksama gerak-gerik kelompok itu. Bukan sekedar suara motor yang membuatnya waspada, tapi cara mereka datang berkelompok, terorganisir, dan penuh keyakinan, mengingatkan Herman pada banyak operasi yang pernah ia jalani di medan pertempuran. Pelanggan yang sedang menikmati mulai menyadari kehadiran mereka. Beberapa orang saling bertukar pandang. Ada yang menelan ludah, ada yang berusaha bersikap biasa saja. Meskipun ketegangan mulai merayap di udara, 5 motor berhenti tepat di depan wartegnya. Mesin-mesin mereka mati hampir bersamaan, menciptakan keheningan mendadak yang lebih daripada suara bising sebelumnya. Salah seorang lelaki berperawakan tinggi dengan bahu lebar dan sorban melilit leher melangkah masuk lebih dulu. Matanya tajam, keyakinan, tapi juga membawa aura ancaman yang tak langsung tersirat. Sepatu bootnya berderap di lantai semen warteg. Setiap langkahnya terasa memiliki bobot. "Assalamualaikum." Suaranya berat, dalam, tapi nadanya tak membawa kehangatan. Bukan salam yang biasa diucapkan oleh pelanggan yang datang untuk makan, melainkan salam yang lebih mirip pembuka semua. Interogasi Herman menjawab salam dengan tenang. Suaranya tetap stabil, tanpa sedikit pun memperlihatkan kegugupan. Namun, di dalam dirinya, semua insting bertarungnya sudah siaga. Ia membaca situasi dengan cepat, seperti yang selalu ia lakukan di medan perang. Orang-orang ini tidak datang untuk sarapan biasa. Mereka punya tujuan lain, sesuatu yang tidak baik. Langganan di warteg mulai memperlambat kunyahan mereka. Sebagian menoleh dengan waspada. Ada yang merapatkan jaket,
atau segera menyelesaikan makannya dengan lebih cepat. Beberapa pelanggan yang duduk di dekat pintu tampak bersiap untuk pergi, tak ingin terjebak dalam situasi yang bisa berubah menjadi buruk kapan saja. Herman mengamati wajah-wajah mereka satu persatu. Ia tahu tindakan selanjutnya harus dihitung dengan cermat. Satu kesalahan saja, dan situasi menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Warteg buka pagi-pagi begini. Jualan buat siapa? Lelaki bersorban itu menyapu pandangan ke arah etalase yang penuh lauk. Suaranya terdengar datar, tapi ada nada menghakimi yang terselip di dalamnya. Matanya yang tajam menyelidiki setiap sudut warteg, seolah mencari kesalahan yang bisa dijadikan untuk bertindak. Herman tetap menjaga ekspresi datar, tidak ingin memperlihatkan sedikit pun kegugupan. Ia tahu tipe orang seperti ini bukan sekedar datang untuk bertanya, tetapi untuk menguji, untuk mencari celah dalam argumen agar bisa mendapatkan kendali atas situasi. Tangannya, meja sudah terkepal, bukan karena takut, tetapi karena naluri bertarungnya mulai bangkit. Ia pernah menghadapi situasi lebih buruk dari ini, dan ia tahu kapan harus bertindak. Namun sekarang, bukan buat siapa saja yang lapar, jawab Herman santai. Orang, tukang, kerja, mahasiswa, semua yang butuh makan. Kalimatnya sederhana, tapi setiap kata memiliki bobot yang kuat. Ia tidak memberikan celah untuk diperdebatkan, tidak kesempatan untuk lawannya mengambil kendali percakapan. Matanya tetap lurus menatap lelaki bersorban itu, memastikan bahwa ia tidak terlihat goyah sedikit pun. Di balik ketenangannya, Herman memperhitungkan berbagai kemungkinan. Jika mereka hanya datang untuk intimidasi verbal, ia akan tetap bertahan dengan kata-kata. Tapi jika mereka mulai bertindak, ia tahu persis bagaimana harus merespons. Lelaki itu menyeringai, menoleh ke belakang, memberi isyarat kepada anak buahnya. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka, melangkah maju. Matanya menyipit saat melihat etalase. Tatapannya penuh dengan kecurigaan. Tapi ini hari orang Jumat. Islam harusnya puasa dulu sebelum katanya salat. Dengan nada menghakimi. Ia berbicara bukan dengan keinginan untuk berdiskusi, tetapi untuk menekan, untuk memaksakan kehendaknya. Herman tetap diam sejenak, membiarkan suasana menggantung sebelum akhirnya menjawab. Herman menahan napas. Ia sudah menduga kemana arah pembicaraan ini. Ada yang butuh makan sebelum kerja. Tidak semua orang punya kemewahan menunggu siang. Katanya pelan, tapi nadanya tetap tenang. Tetapi ada ketegasan yang tak bisa disangkal. Ia tahu bahwa argumen ini tidak akan serta-merta situasi, tetapi ia juga tidak akan mundur. Beberapa pelanggan mulai bangkit dari tempat duduknya. Ada yang hendak pergi, ada pula yang sekadar menjauh untuk menghindari konfrontasi. Mata mereka penuh kecemasan. Tangan-tangan mereka bergerak ragu. Beberapa masih menggenggam sendok dan garpu, seolah meninggalkan makanan yang baru saja mereka nikmati. Suasana yang sebelumnya nyaman dan bersahabat, kini berubah menjadi penuh ketegangan. Herman melihat semua itu, menyadari bahwa ketakutan mulai menjalar di antara para pelanggan setianya. Ya, wartegnya berubah menjadi tempat yang dikenang karena kerusuhan. Maka dengan gerakan yang mantap dan penuh keyakinan, ia mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Sinyal sederhana itu cukup untuk sebagian pelanggan yang sudah beranjak kembali, meski tetap dengan sorot mata waspada. Saya menghormati keyakinan semua, kata Herman pelan. Namun, suaranya mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Tapi saya juga menghormati hak orang untuk makan. Warteg ini tetap buka. Kalimat itu diucapkannya dengan tenang, tanpa keraguan sedikitpun. Ia tahu, orang-orang seperti mereka hanya menghormati kekuatan. Menunjukkan kelemahan berarti menyerahkan kendali. Tatapannya lurus ke arah pemimpin kelompok itu, memastikan bahwa pesannya tersampaikan dengan jelas. Beberapa pelanggan mulai menatap Herman dengan kagum, merasa lebih aman dengan keberadaannya. Tapi ketegangan masih menggantung di udara, seolah bisa meledak kapan saja. 13 keheningan sejenak meliputi ruangan. Lelaki bersorban itu menatapnya dengan tatapan tajam. Matanya menelusuri wajah di Herman, seolah mencari tanda-tanda ketakutan.
Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak ia duga dari seorang pemilik warteg. Ia mengangguk entah sebagai isyarat peringatan atau sekedar menilai lawannya. Lalu, tiba-tiba, tanpa aba-aba, salah satu anak buahnya mengayunkan, menabrak tangan, etalase, kaca, hingga bergetar keras. Suara benturan menggema di seluruh ruangan. Piring-piring bergemerincing, beberapa nyaris jatuh, dan beberapa pelanggan beringsut. Semakin jauh ketakutan. Seorang ibu yang sedang makan dengan anaknya langsung menarik si kecil ke dalam pelukannya, berusaha melindunginya dari ancaman yang mulai nyata. Herman bergerak cepat. Naluri bertarungnya, yang telah terasah bertahun-tahun, langsung mengambil alih. Dalam satu tarikan nafas, tangannya mencengkeram pergelangan tangan pria itu. Dengan gerakan yang terukur, cekatan, dan penuh presisi, ia memutarnya ke arah yang tidak natural, mengontrol sendi dengan keahlian seorang mantan. Prajurit lelaki itu mengerang. Matanya membelalak karena terkejut sekaligus kesakitan. Tangannya yang tadi digunakan untuk merusak etalase, kini berada dalam genggaman baja. Herman tak bisa bergerak. Herman menatapnya dalam-dalam. Lalu tanpa banyak bicara, ia melepaskan genggamannya begitu saja. Itu bukan serangan, peringatan, sebuah pesan tanpa kata bahwa ia bisa melakukan lebih dari itu jika dipaksa. Lelaki itu mundur dengan wajah memegangi pergelangannya yang masih terasa nyeri. Jangan coba-coba. Suara Herman bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia menahan kemarahan. Nafasnya masih stabil. Tubuhnya tetap tegap. Tatapannya tajam, dingin, seperti seorang prajurit yang siap bertempur. Keheningan kembali melanda warteg. Beberapa pelanggan menahan napas, menunggu reaksi dari kelompok itu. Lelaki bersorban memandangi Herman. Kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Ada sedikit kehoti-hation di sana. Ia tahu bahwa pria di depannya bukan orang biasa. Ada sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa diremehkan begitu saja. Situasi kini berubah. Kini bukan hanya mereka yang memberi tekanan, tapi Herman juga telah menunjukkan ia bukan pria yang bisa ditindas. Dan itu membuat segalanya menjadi lebih rumit. Bagi suasana memanas. Beberapa anggota ormas itu mulai menggertak. Suara mereka meninggi, menambah ketegangan di dalam warteg yang masih diselimuti keheningan mencekam. Namun, di balik gertakan ada sesuatu yang menghambat mereka. Keraguan tatapan mereka tertuju pada sosok Herman yang berdiri tegak. Matanya tak sekalipun menunjukkan ketakutan. Tubuhnya masih tetap rileks. Tetapi ada ketegangan dalam ototnya, seperti harimau yang bersiap menerkam kapan saja. Mereka mungkin sudah menghadapi pemilik warung yang ketakutan dan tunduk, tanpa perlawanan. Tapi Herman berbeda. Sikapnya terlalu percaya diri, terlalu seolah ia sudah tahu bagaimana cara menghadapi mereka sejak awal. Di dalam pikirannya, Herman membaca setiap gerakan mereka, mencari tanda-tanda pertama serangan, memperhitungkan bagaimana ia harus bereaksi. Beberapa pelanggan yang masih ada di dalam warteg menundukkan kepala, pura-pura tidak melihat. Sementara yang lain, diam-diam mencuri pandang, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lelaki bersorban itu tersenyum miring. Langkahnya tetap tenang. Meski situasi semakin panas, ia bukan orang sembarangan. Jelas, yang sudah terbiasa menghadapi konflik seperti ini. Kau memang berani, katanya, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang diasah tajam. Ada ancaman tersirat di dalamnya. Sesuatu yang mengisyaratkan bahwa ini bukan melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi ini belum selesai. Gerakannya saat ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mereka yang tadi sempat agresif, kini sedikit ragu, tapi tetap menurut perintah pemimpin mereka. Dengan satu isyarat sederhana, ketegangan hampir mencapai puncaknya, mulai mereda, tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Herman tetap diam, tidak membalas ucapan lelaki itu. Ia hanya berdiri tegap, matanya tajam, mengawasi satu persatu mereka keluar dari wartegnya. Namun, meskipun mereka sudah mundur, Herman tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Begitu mereka menghilang dari pandangan,
Suasana di dalam warteg perlahan kembali normal. Pelanggan yang tadi menahan napas mulai bergerak lagi. Beberapa menghembuskan nafas lega. Sementara yang lain melanjutkan makan mereka yang sempat tertunda. Namun, ada yang berbeda. Kali ini tidak ada lagi obrolan ringan seperti biasanya. Tidak ada suara sendok dan garpu yang berbenturan. Dengan secara piring, semua masih terasa canggung. Seolah mereka baru saja dari sesuatu jauh lebih daripada yang tampak di permukaan. Salah satu pelanggan, seorang tukang memberanikan diri bicara. Suaranya masih sedikit bergetar. "Bang Herman, mereka bakal balik lagi?" Tanyanya pelan, matanya penuh kekhawatiran. Herman hanya mengangguk kecil, tidak langsung menjawab. Ia tahu orang-orang itu tidak akan berhenti sampai di sini. Masih ada babak berikutnya yang akan datang. Dan ia harus siap menghadapinya. Setelah rombongan itu benar-benar pergi, Herman mengambil kain lap, lalu mulai membersihkan meja yang sempat terguncang. Ia melakukannya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam perasaan waspada masih menyala. Ini bukan akhir. Ia tahu itu. Tangannya bekerja otomatis, menyeka permukaan meja yang berdebu, akibat debu jalanan dan goyangan keras tadi. Setiap gerakannya terukur, tidak tergesa-gesa, mencerminkan kedisiplinan yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Sejak ia masih di militer, salah satu piring tadi nyaris jatuh. Ia ambil dan letakkan kembali dengan hati-hati di etalase. Matanya menyapu ruangan, melihat ekspresi pelanggan yang masih tampak ragu untuk berlama-lama di tempat itu. Beberapa sudah menyelesaikan makan dan pergi lebih cepat dari biasanya. Herman tidak menyalahkan mereka. Tak semua orang ingin terlibat dalam masalah seperti ini. Herman menarik napas panjang, berdiri di dekat jendela wartegnya. Pandangannya mengarah keluar, memperhatikan jalanan yang kini kembali tenang. Matahari masih bersinar, tetapi di ufuk timur, awan gelap menggantung, membawa firasat yang tidak menyenangkan. Ini seperti ketenangan sebelum badai. Herman tahu bahwa badai belum benar-benar berlalu. Apa yang terjadi hari ini hanyalah pembuka. Mereka akan kembali. Mungkin dengan jumlah yang lebih banyak, mungkin dengan ancaman yang lebih serius. Tapi satu hal yang pasti, Herman tidak akan mundur. Dengan tangan yang masih menggenggam kain lap, ia mengepalkan jemarinya perlahan. Jika mereka ingin perang, maka ia akan siap. Ini bukan sekedar tentang sebuah warteg. Ini tentang mempertahankan hak, tentang tidak tunduk kepada intimidasi. Dan sebagai mantan prajurit, Herman tahu satu hal, ia tidak pernah diajarkan untuk mundur.